Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Dalam segmen Ulas Kompas, saat ini kami akan mengajak Anda untuk melihat serta mengulas informasi penting apa saja yang termuat di Harian Kompas edisi hari Rabu 22 Mei 2024. Kita akan langsung menuju ke foto utama yang ada di halaman muka, Saudara. Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh biksu dan juga para perwakilan umat Buddha. Biksu dan perwakilan umat Buddha menyalakan obor saat pengambilan api Dharma di Merapen, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Selasa kemarin. Pengambilan api dari Merapen, Grobogan dan air dari Jumprit Temanggung tersebut mengawali rangkaian upacara Waisak di Candi Borobudur. Api suci sebagai simbol penerangan dan energi tersebut akan dibawa ke Candi Mendut lalu diarak menuju Candi Borobudur. Kita akan lihat informasi lainnya, Saudara. Ini ada judul utama terkait dengan krisis air. Dengan dapat Anda lihat, ini adalah tema yang kemudian diangkat oleh Harian Kompas, kearifan lokal alternatif atasi problem air. Budaya dan kearifan lokal dinilai bisa menjadi penawar atau solusi alternatif mengatasi persoalan air. Sayangnya, upaya mempertahankan kearifan lokal dan segala pengetahuan tersebut seperti jalan panjang nan berbatu. Hal itu mengemuka dalam diskusi internasional bertajuk Subak dan Jalur Rempah, Kearifan Lokal Pengelolaan Air, dalam rangkaian Forum Air Sedunia atau World Water Forum ke-10 di Bali International Convention Center di Nusa Dua Bali. Indonesia sudah membuktikan bahwa kearifan lokal dan pengetahuan tradisional mampu menjaga pengelolaan air secara berkelanjutan. Salah satu contohnya ialah Subak yang telah ditetapkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO. Subak tak hanya menyangkut sistem irigasi, tetapi juga bertaut erat dengan filosofi kehidupan masyarakat Bali. Kita akan beralih, Saudara, ke kolom di bagian bawah. Di sini masih terkait dengan situasi di Timur Tengah, khususnya peristiwa tragis yang kemudian menimpa Presiden Iran. Ada judul kematian Raisi, cuatkan teka-teki suksesi pemimpin tertinggi Iran. Kematian Raisi cuatkan teka-teki suksesi pemimpin tertinggi Iran. Kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter di wilayah dekat perbatasan dengan Azerbaijan mencuatkan teka-teki seputar suksesi jabatan pemimpin tertinggi di negara itu. Raisi yang berusia 63 tahun digadang-gadang kuat, terutama oleh kelompok garis keras, kelak akan menggantikan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Di Iran, posisi pemimpin tertinggi sangat strategis dan sentral. Dengan menganut konsep dan sistem politik Vilayat-e-Faqih, negara itu menempatkan Wali el-Faqih sebagai pemimpin tertinggi. Wali el-Faqih atau pemimpin spiritual ini dijabat Khamenei, penerus pemimpin revolusi 1979, Ayatollah Imam Khomeini. Kita akan beralih, Saudara, ke halaman 15. Tentu ada informasi penting dan menarik lainnya di sini. Dapat Anda saksikan, ini terkait dengan aktivitas haji jemaah Indonesia. Ini adalah foto yang menunjukkan petugas hotel dan juga anak-anak menyambut kedatangan jemaah haji asal Indonesia. Ada judul jemaah haji wajib pakai kartu pintar. Petugas mulai membagikan kartu pintar kepada jemaah haji Indonesia ketika tiba di Mekah, Arab Saudi, untuk masuk Arafah saat akan melaksanakan wukuf. Sistem teknologi ini pertama kali diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji. Kartu pintar atau smart card merupakan kartu elektronik yang dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi. Kartu ini baru pertama kali dibagikan pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Tujuan dari pembagian kartu ini ialah untuk memudahkan jemaah dalam mengakses informasi terkait haji seperti lokasi pelaksanaan haji di Tanah Suci. Itu tadi, Saudara, sejumlah informasi penting dan menarik yang termuat di Harian Kompas pada hari ini. Anda dapat membacanya lebih lengkap dalam mengakses Harian Kompas, baik membeli Harian Kompas ataupun melalui laman kompas.id.